Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama saya di NTB Bicara, dan di kesempatan kali ini kita akan berbicara banyak tentang UMKM. Nah, UMKM di Kota Mataram seperti kita ketahui memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian lokal karena UMKM bergerak di berbagai bidang, ada di bidang kuliner, kemudian fashion dan lain sebagainya. Untuk itu kita akan membahas selama 1 jam ke depan bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio kami. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Ya, jadi bersama kita hari ini sudah hadir Pak Sekdis Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Bapak Muksin. Selamat datang, Pak. Kemudian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Ibu Sri Wahyuni, beliau ini adalah pelaku UMKM. Ya, nanti kita akan membahas mengupas seperti apa UMKM yang sedang digeluti. Gitu. Kemudian ada Pak Dr. Muhammad Irwan, beliau adalah akademisi dari Fakultas Ekonomi Unram. Selamat datang Pak di studio kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti kita ketahui Pak, selama pandemi itu yang masih bertahan, kemudian yang masih memberikan andil yang cukup besar di perekonomian lokal itu UMKM. Nah, kita langsung ke Pak Sekdis nih Pak. Seperti apa Pak UMKM, perkembangan UMKM di Kota Mataram? Makasih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf agak terlambat tadi. Saya Pak Muksin, kebetulan mantan Sekdis. Oh, baik. Mantan Sekdis, sekarang saya turun gerit Pak. Nah, turun geritnya jadi kabid. Oh, gitu. Saya kebetulan kabid pembinaan koperasi. Oke, di pembinaan Ya, koperasi. di pembinaan koperasi. Tetapi itu harapan kita bagaimana nanti para pelaku UMKM kita ini bisa menjadikan koperasi menjadi rumah besarnya. Nah, itu harapan kita. Nah, maka para pelaku UMKM ini terus kita bina. Ya, alhamdulillah di Kota Mataram ya masih tetap bertahan walaupun suasana pandemi, dan kita betul-betul memperhatikan para pelaku UMKM kita yang ada di bukan hanya di Kota Mataram tapi se-NTB, karena kita provinsi ya tentu berbicara se-NTB-nya gitu ya. Tetapi kita sekarang ini bahkan besok di tanggal 17 Juli ini kita ingin mencoba kita halalin ya 1.000 pelaku usaha mikro. Nah, tempatnya nanti di asrama haji. Nah, itulah upaya-upaya kita supaya geliat ekonomi masyarakat di Nusa Tenggara Barat ini bisa terus ya, masyarakat kita bisa menikmati yang namanya geliat ekonomi. Bukan karena pandemi membuat patah semangat kita, tetapi dengan pandemi ini kita upayakan karena para pelaku UMKM ini terus mampu berkiprah untuk menggerakkan ekonomi masyarakat kita. Baik Pak, kemudian dukungan dari pemerintah sendiri untuk teman-teman UMKM seperti apa Pak? Ya. Dukungan kita tentu pertama kita membina, karena fungsi pembinaan itu ya, kita bina terus para pelaku UMKM kita. Kedua, peran kita adalah bagaimana memfasilitasi para pelaku UMKM kita untuk bisa mendapatkan legalitasnya. Misalnya legalitas untuk IMB segala macamnya ya. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, besok kita tanggal 17 itu kita halalin 1.000 ya pelaku usaha mikro kita. Nah, ini adalah upaya dari pemerintah untuk terus memberikan perhatian yang cukup kepada para pelaku UMKM kita. Nah, di samping itu kita untuk terus meningkatkan daya saing para pelaku UMKM kita bina melalui pelatihan. Nah, kita latih. Maka kita punya 30 pendamping UMKM ya, yang kita sebar di 10 kabupaten kota. Nah, itu 30 itu. Nah, itu upaya-upaya untuk menyerap kira-kira apa-apa yang dibutuhkan oleh para pelaku UMKM kita untuk bisa kita terjemahkan nanti di program-program pemerintah berikutnya. Itu yang kita lakukan. Nah, kita ada beberapa pelatihan, insya Allah tahun ini ada 12 jenis pelatihan yang akan kita berikan kepada para pelaku UMKM kita untuk bisa terus meningkatkan, termasuk bagaimana bisa melaksanakan kegiatan ekspor.
Oke, seperti itu dukungannya Pak. Oke, sebelum kita ke Ibu Sri Wahyuni, kita ke Pak Dokter dulu Pak. Jadi seperti apa Pak secara sebagai akademisi gitu, sebagai pengamat melihat geliat UMKM kita nih, karena kalau secara kasat mata nih Pak, secara orang awam gitu melihat di Kota Mataram sendiri itu udah banyak sekali gitu UMKM gitu yang bervariasi dan memenuhi, tadinya ada ruko, ada jalan yang kosong, tiba-tiba sudah terisi dengan UMKM gitu. Apakah ini sebuah seperti apalah gitu, seperti itu sebagai pengamat mengamati perkembangan dari UMKM kita, Pak? Baik, terima kasih. Kita patut bersyukur, berbahagia bahwa UMKM ini adalah penyumbang terbesar terhadap aktivitas perekonomian Indonesia, terutama di sektor industri menengah ke bawah. Hampir 99% di Indonesia ini adalah pelaku UMKM, baik yang formal maupun yang informal. Dengan keberadaannya yang sekian 99% itu, tentu kita tidak menafikan betapa besar perannya mereka ini terhadap pembentukan PDRB di provinsi, PNB di pusat, ya, PDRB di provinsi, kabupaten dan kota. Mereka memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan maupun dalam aktivitas ekonomi lainnya seperti penyerapan tenaga kerja dan lain sebagainya. Kehadiran UMKM kita tidak bisa pungkiri lagi bahwa ke depan ini dengan era informasi teknologi yang semakin cepat berkembang ini, kehadiran mereka mau tidak mau kita harus acungi jempol ya. Kita harus menerima kehadirannya. Cuma bagaimana, apakah mereka ini masih berada di sektor formal atau masih bertahan di sektor informal. Nah, ketika kita bicara sektor informal, mereka berada di setiap wilayah-wilayah, tidak memiliki tempat khusus, tidak memiliki aturan-aturan tertentu. Yang penting ada keinginan, ada bekal, ada modal sedikit, jadilah mereka pelaku. Jualan. Nah, di mana-mana di pagi-pagi hari kita lihat banyak sekali yang jual nasi bungkus, yang jual itu kan UMKM. Nah, kita tarik belakang. Kalau saya lihat amati di pinggir-pinggir jalan yang menjual nasi bungkus itu kan orang titipan saja. Oke. Nah, ya, yang dititipkan, yang menjual hanya titipan. Tapi siapa pelakunya ini? Ada di wilayah mana? Di daerah mana? Kemudian ketika dia berlaku, dia usaha di rumahnya, modalnya dari mana? Berapa tenaga kerja? Nah, ya, apakah dia berusaha tempat sendiri atau bersama dengan rumahnya? Ini adalah aktivitas yang bersifat informal. Sebenarnya yang formal sendiri mereka dibatasi dengan aturan-aturan tertentu. Mereka harus ada di tempat tertentu, kemudian ada syarat modalnya tertentu, tenaga kerja yang terserap juga tertentu. Namun demikian, walaupun ada beda informal dan formal, tapi kita akui bahwa kehadiran UMKM akan menjadi penyangga utama di dalam perekonomian nasional maupun perekonomian di regional, di provinsi maupun kabupaten kota. Seberapa besar Pak peran UKM itu menyumbangkan ini pendapatan ke sebuah wilayah gitu, terutama di wilayah kita, Pak? Secara data saya belum melihat ya, tapi memang agak sulit untuk menentukan besar yang pasti. Tetapi kalau kita lihat persebaran UMKM khususnya di Kota Mataram adalah kota yang mungil ya. Kota yang tidak memiliki sektor pertanian. Mau tidak mau, ciri sebuah kota itu adalah pendapatan dari sektor pertanian mengalami pergeseran. Naiklah pendapatan sektor tersier, salah satunya lah UMKM. Kehadiran mereka ini adalah akan memberikan kontribusi besar terhadap aktivitas ekonomi dari satu sisi, dari penyerapan tenaga kerja. Tidak menyerap tenaga kerja dulu loh. Apabila setiap satu orang bekerja dan berusaha pada kegiatan tertentu, kalikan saja berapa ribu orang. Nah, itu penyerapan tenaga kerja. Jadi pengangguran berkurang. Apalagi setiap orang ini menyerap satu atau dua tenaga kerja. Nah, berapa tenaga kerja yang terserap dan berapa pengangguran yang berkurang. Cuma permasalahannya, apakah kemampuan mereka membayar tenaga kerja ini sesuai enggak dengan UMR apa tidak? Ini menjadi pertanyaannya. Sehingga mau tidak mau keberadaan mereka ini satu sisi sebagai penyangga, namun sisi yang lain perkembangannya juga mengalami stagnasi ya, tidak begitu berkembang banyak karena dibatasi oleh berbagai kendala yang mereka hadapi. Jadi itu yang menyebabkan yang kita harapkan jadinya ada seperti pelatihan tadi, seperti tadi berhubungan gitu Pak ya. Iya, nanti kita akan dengarkan dari Ibu Sri Wahyuni ya, bagaimana kalau begitu kita langsung tenaga kerjanya yang diserap gitu kita langsung ke pelaku UMKM-nya, ada Ibu Sri Wahyuni. Sebelumnya kita pengen tahu dulu nih Bu, apa usahanya Bu? Ya baik. Bergerak di bidang apa gitu?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya memang pelaku UMKM yang bergerak di bidang fashion. Fashion, ya. Oke. Lebih spesifik ke pakaian tenun. Oke, tenun. Ya, Lebih jadi, khas lagi. Ya, lebih khas. Di samping memang saya juga terima pesanan seperti itu, saya juga jahit pakaian tenun. Jadi selama ini memang sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih ke Dinas Koperasi. Kebetulan saya salah satu binaan dari Dinas Koperasi Provinsi. Alhamdulillah dari Dinas Koperasi, kami para UMKM itu mendapat fasilitas seperti yang tadi Bapak sebutkan, pelatihan-pelatihan seperti itu. Terus kesempatan-kesempatan untuk mengikuti event-event, apalagi sekarang di NTB ya sedang banyak sekali event-event, dan itu UMKM selalu diikut sertakan. Jadi memang untuk kami para pelaku UMKM, itu kalau bisa memanfaatkan kesempatan dengan baik, itu nanti akan kembali ke diri kita sendiri. Seperti mungkin yang tadi Bapak bilang, kita akan stagnan di situ kalau memang kita tidak ada berusaha, kita tidak berinovasi, kita akan tetap seperti itu. Jadi kalau untuk kami pelaku UMKM, bagaimana memanfaatkan pelatihan yang sudah pernah diberikan oleh Dinas Koperasi untuk kemudian itu kami pergunakan untuk memajukan usaha kami. Jadi tidak hanya diam sampai di situ saja terus berinovasi seperti itu. Jadi, Oke, kita kembali lagi ke produknya tadi kan. Ya. Penasaran nih. Iya. Ya, kenapa memilih tenun? Iya, jadi sebenarnya saya itu berawal dari kerajinan tangan dulu, rajutan. Terus semakin kesini memang sekarang dari 2 tahun terakhir ini Wastra NTB khususnya itu sudah mulai digalakkan lagi. Iya, betul. Di setiap perkantoran kalau tidak salah itu setiap hari Kamis harus pakai seragam tenun. Harus pakai tenun atau batik lokal. Karena bervariasinya motif tenun NTB itu jadi memicu kami yang pelaku usaha fashion bagaimana supaya tenun itu tidak hanya kan selama ini yang kita tahu tenun itu hanya dipakai untuk saat formal saja. Tapi bagaimana caranya kita untuk melestarikan, memperkenalkan Wastra NTB ke halayak ramai, tidak hanya dengan utuh tenun tapi dibuat produk turunannya. Dan tidak hanya untuk pakaian formal, bisa dipakai untuk sehari-hari. Tinggal itu bagaimana caranya kami pelaku fashion itu berpikir supaya pakaian tenun yang selama ini dianggap mahal oleh sebagian orang itu bisa dipakai untuk sehari-hari juga gitu dengan harga yang terjangkau seperti itu. Jadi kita berinovasinya di situ. Betul sekali, karena tenun itu kan kalau sudah asli gitu ya pasti harganya itu secara umum masyarakat tuh menganggapnya mahal gitu. Berarti itu jadi tantangan waktu itu Mbak ya? Iya betul. Jadi tantangan bahwa bagaimana supaya tenun ini bisa terjangkau, kemudian semua orang bisa memakai gitu. Nah kemudian secara persaingan, di tenun sendiri bagaimana persaingannya? Jadi kalau persaingan memang kompetitor pasti ada ya. Iya, kompetitor. Tinggal bagaimana kita yang berinovasi supaya produk kita itu punya ciri khas. Jadi membedakan dengan produk teman-teman yang lain. Walaupun mungkin kita pakai tenun yang sama, tapi mungkin kita bisa kasih ciri khas di situ. Misal ada detail apa gitu yang jadi membedakan, begitu dilihat sama orang, oh ini punyanya si ini, seperti itu. Jadi kita terus berinovasi seperti itu. Oh, luar biasa. Kita kembali lagi ke Pak Sekdis, Pak. Ya. Berarti sekarang Pak Kabid ya? Kabid. Iya, ke Pak Kabid. Oke Pak, dari Dinas Koperasi dan UMKM sendiri menyediakan pelatihan segala macam sebagai bentuk dukungan gitu Pak. Nah, program unggulannya yang ada saat ini untuk UMKM apa Pak? Ya, jadi tadi saya lupa sampaikan salamnya Pak Kadis dulu ya. Oh iya. Beliau kurang sehat, jadi beliau menugaskan kepada saya. Jadi kita bagaimana mengupayakan para pelaku UMKM kita apalagi di momen Harkopnas yang ke-77 ini ya. Maka di momen Harkopnas ke-77 ini kami sekarang ini besok akan ada acara juga ya. Termasuk dalam acara syukurannya itu kami juga ada libatkan para pelaku UMKM kita. Nah di setiap kesempatan kita lakukan itu di event-event maupun ada pameran. Selalu kita libatkan seperti apa yang disampaikan oleh Bu Sri tadi, termasuk bagaimana upaya pemerintah untuk terus mendukung para pelaku UMKM ini terus menggeliat. Maka pemerintah telah menerbitkan sebuah regulasi namanya Pergub nomor 43 tahun 2021 tentang bela beli produk lokal. Nah, di bela beli produk lokal inilah diharapkan kita ASN bisa memakai para produk-produk pelaku UMKM kita. Nah, misalnya seperti kalau yang baju seragam seperti tadi kita hari Selasa
hari Kamis, bahkan sekarang hari Jumat kalau sudah selesai imtak atau selesai olahraga, siangnya sudah kita harus pakai produk lokal, itu yang pertama. Nah, yang berikutnya juga kita lakukan perubahan perda sekarang ini sedang pembahasan tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Nah, inilah regulasi-regulasi yang kita bentuk untuk bagaimana para pelaku UMKM kita seperti apa yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi supaya geliatnya, karena ini yang kita harapkan bisa menampung tenaga kerja di kita, ya, koperasi UMKM. Nah, program prioritas kita sekarang ini adalah mewujudkan para pelaku UMKM ini supaya bisa naik kelas, kan itu harapan kita, karena sesuai dengan PP nomor 7 ya, tentang kemudahan perlindungan itu, supaya kita harapkan para pelaku UMKM kita bisa naik kelas. Nah, sekarang ini kita sedang melakukan pendataan para pelaku UMKM kita supaya bisa kita petakan, ya, bisa kita petakan para pelaku usaha kita, berapa yang ultra mikro, berapa yang mikro, berapa yang kecil. Nah, kan kita sampai kecil, kalau menengah udah itu urusannya di pusat. Nah, itu kita akan petakan, nanti baru juga kita akan petakan per jenis usahanya. Mungkin ada yang handicraft, ada yang fashion, ada yang kuliner. Nah, ini supaya event apa yang dilakukan, ini yang tepat. Nah, supaya bisa kita ngeraba-ngeraba, kita kesulitan gitu. Nah, itu baik Pak, harapan kita. Sebentar saya potong. Jadi saya tadi tertarik sekali dengan kata naik kelas tadi Pak. Ya. Bisa dijelaskan seperti apa naik kelasnya UMKM gitu Pak? Naik kelas UMKM itu dilihat dari modal dan omsetnya. Ya, kalau dulu di Undang-Undang nomor 20 itu memang lebih kecil ya. Tetapi dengan PP nomor 7 ini sekarang dia betul-betul naik baik modal maupun omsetnya. Kalau sekarang ukuran mikro itu udah harus punya modal 50. Ya. Nah, kemudian omsetnya sekitar sampai dengan 500 juta. Nah, itu. Nah, kalau dulu kan bisa modalnya hanya 5 juta, 10 juta. Nah, di Undang-Undang 20 sekarang di PP nomor 7 sudah naik. Nah, baik. Kalau dari pendataan itu kita harapkan mudah-mudahan nanti bisa kita langsung bisa klasifikasi. Siap. Kalau dari Pak Dokter sendiri Pak, melihat UMKM tadi yang naik kelas ini sudah seperti apa Pak? Semaju apa gitu perkembangannya gitu? Iya, seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, mau tidak mau para pelaku UMKM itu seperti dikatakan oleh Ibu Sri tadi harus mengatakan penyesuaian diri, adaptasi dengan perkembangan ini, kemudian melakukan inovasi, teknologi apa yang dipergunakan, kemudian membaca kondisi sesamanya, kondisi persaingan itu adalah salah satu ciri utama dari pelaku UMKM, mampu melihat kondisi masa depan, kemudian melihat kondisi sesebelahnya, tetapi persaingan dalam bentuk yang sehat, bukan bersaing untuk saling menjatuhkan. Nah, ada inovasi-inovasi baru. Di sini modelnya ini, saya harus lebih sedikit lagi, kan itu namanya inovasi, sehingga itu merebut pasar, bukan persaingan ketika kita ingin berkemas lebih banyak lagi, ini mati. Nah, jadi UMKM ini hidup jalan sama-sama. Nah, yang menarik UMKM ini sesungguhnya dia Bu Sri berada di tengah. Di belakangnya siapa pengikut Bu Sri? Ya kan, Bu Sri mengadakan usaha tenun. Nah, yang mengusahakan benang siapa? Yang mengusahakan catnya siapa? Yang mengusahakan kapas itu siapa? Jadi kita harus tarik ke belakang. Nah, setelah kapas benang jadi diolah, kemudian diolah oleh Bu Sri, kemudian ke depan Bu Sri ke bawah kemana? Nah, itu harus kita lihat backwardnya dan forwardnya. Nah, Ibu Sri ini harus membaca ke depan kemana saya harus memasarkan. Kemudian ke belakang siapa yang mendukung bahan baku saya. Di situ tuh ada berapa tenaga kerja yang bekerja di belakang. Di usia ada berapa? Ke depan ini yang memasak siapa? Sesungguhnya UMKM ini saling berkait satu dengan yang lain ya. Dari pihak sales di hulu sana menyediakan bahan baku, di pelakunya di tengah, kemudian di hilirnya sana kemana produknya. Nah, seperti dikatakan oleh Pak Kabit tadi, Pak SN adalah menggunakan pakaian pada hari-hari tertentu. Tentunya di ujungnya siapa? Ya tukang jahit. Ya, tukang jahit itu akan berdiri, akan hadir tukang jahit yang banyak dan menyerap tenaga kerja. Nah, kalau kita mau menjadi sektor kunci, memang tidak bisa dikunci ya. UMKM ini adalah sektor kunci ya.
ya ke sektor dalam pembangunan sektor yang lainnya. Ya, nah, 3 alur ini aja kita lihat ke belakang, siapa penyediaan bahan baku, siapa pemberi modal di sana, ada koperasi juga berada di belakang sana. Kemudian Bu Sri tadi katakan ada pembinaan, mungkin pembinaan melalui bentuk bantuan modal ada, bantuan bagaimana teknologi yang dipakai, bagaimana sistem pemasaran. Nah, di sini modal juga koperasi. Di depan para tukang jahit tidak memiliki usaha tidak memiliki modal sendiri untuk beli mesin jahitnya. Nah, tentu koperasi juga harus masuk. Sehingga UMKM itu tidak bisa lepas dari keberadaan dan keterlibatan langsung di koperasi. Nah, sehingga ketika ini semua sama-sama maju gitu kan. Sama-sama maju. Jadi UMKM ini tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada kaitan, ada link ke belakang, link ke depan dan link ke depannya. Nah, cuma ini pada saat ini yang menjadi masalah di hilir, di pemasaran. Kalau UMKM tidak mampu mengikuti arus teknologi sekarang dengan adanya jual beli online ini, bisa kita mati kutu di situ. Jadi online juga saya dari sisi pribadi kurang menarik bagi saya. Kenapa? Uangnya tidak beredar di daerah kita. Nah, kita belanja di Jakarta, uang kita kirim ke Jakarta, bergerak di sana, hiduplah di sana, di sini mati karena ada yang beli. Nah, karena di sini ada beli, PHK lagi, pengangguran lagi. Oleh karena itu, saya tidak juga melarang UMKM berhadap masyarakat untuk membeli online ya. Tetapi bagaimana UMKM di daerah kita ini bisa hidup kalau kita tidak membelanja di sini? Bagaimana usaha ini bisa berkembang kalau uangnya tidak beredar di sini? Betul. Nah, ini tenaga kerja tidak bisa mendapatkan gaji karena pemilik usaha tidak laku usahanya. Tidak mampu membayar tenaga kerja, pengangguran terjadi. Kalau pengangguran terjadi, macam-macam stabilitas sosial lagi terganggu. Ini link-link yang harus kita hadapi. Makanya UMKM ini sebagai sektor, leading sektor, satu sisi dia memberi kontribusi besar terhadap perkembangan perekonomian daerah, dan satu sisi juga dia akan menjadi masalah ya ketika dia bisa tidak berkembang dengan baik. Gitu. Baik, kita tahan dulu sebentar karena kita harus jeda iklan dulu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di NTB Bicara dengan topik membangun UMKM untuk semua. Saat ada di sini, kurasakan keceriaan, membawa kebahagiaan. Iringi semangat, berbagi harapan. Selalu ada cinta. Mari nikmati cita rasa, berbalut keindahan, hadirkan kekaguman. Mewariskan kekayaan. Sungguh mempesona, Lombok kian elok. Ini Geng Besti, cerita seru setiap hari. Bestiku yang pertama, si cantik Syahnas. Ini aku Kiandra L, si jago kungfu, tapi cuma pura-pura. Hahaha. Super Zelo, jagoannya kita Geng Besti. Ini kue tat bikinan nenekku, asli dari Bengkulu. Ini bakpao beli dari Mamang Gerobak. Ini namanya bakpia, khusus buatan eyangku. Aku nggak suka kue, aku sukanya nasi. Ini dia telur ceplok buatan mamangku. Inilah cerita Geng Besti, beragam rasa menyatukan kita.
Baik, kembali lagi di NTB Bicara masih dengan tema membangun UMKM untuk semua. Nah, tadi kita sudah dengarkan berbagai pemaparan tentang bagaimana perkembangan UMKM, bagaimana tenunnya, segala macam. Sekarang saya ingin bertanya tentang pendampingan, Pak. Ya. Pendampingan tentang pemasaran produk UMKM ini untuk bisa menasional atau internasional gitu, Pak. Apakah ada upaya pendampingan dari dinas sendiri, Pak? Jadi kalau dari pendampingan, inilah kita dorong, baik itu gerakan koperasi maupun para pelaku UMKM kita bermitra. Bermitra. Ya, bermitra. Ya, karena dari mitra itu akan bisa kita diketahui apa produk kita, bagaimana kualitas, dan dari situ akan muncul. Kalau kita seperti kata dalam tempurung, tidak bisa. Yeah. Maka saya tanya kemarin, kebetulan saya juga ngisi di diklat tentang kemitraan ini, saya tanya, Pak Sumitra itu rambutnya lurus apa keriting? Saya bilang gitu, Pak. Nah, ada yang jawab lurus. Ya betul, bermitra itu kalau rambutnya lurus Pak Sumitra berarti bermitra itu harus. Nah, kalau dia keriting berarti bermitra itu penting. Nah, dari bermitra inilah akan kita dorong. Nah, sekarang ini untuk kita ketahui bersama hasil SIDT kita, Sistem Informasi Data Tunggal, tentang jumlah para pelaku UMKM kita yang mikro saja itu 324.021. Itu se-NTB. Kemudian yang kecil 514, kemudian yang menengah 89 dengan total 324.624. Nah, ini yang formal. Ini yang formal. Ini yang terus kita dorong karena kita juga berupaya yang informal itu kita dorong supaya bisa menjadi formal. Makanya inilah yang kita fasilitasi untuk mengurusan izin-izinnya, bagaimana mereka bisa mendapatkan NIB. Kan untuk ngurus NIB gratis, tidak pakai biaya, Pak. Nah, ini maksudnya kalau kita pakai biaya sulit masyarakat kita gitu. Nah, itulah upaya-upaya kita. Nah, dalam pendampingan pemasaran ini kita pertemukan dengan event-event seperti ini, misalnya kayak ini kan salah satu upaya pemerintah untuk mendekatkan para pelaku UMKM dengan pasar. Ya, kemudian di samping itu adalah dengan kemitraan tadi. Yang ketiga kita dorong untuk berkoperasi. Yeah. Nah, dengan berkoperasi ini paling tidak nanti ada 3, bisa menjadi suplai bahan bakunya, bisa dari sisi permodalannya, juga kita harapkan untuk bisa menjadi jalan untuk pemasarannya. Itu yang kita lakukan lewat pendampingan seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita ke Bu Sri Wahyuni. Bu, kemudian tentang ini Bu, tantangannya. Karena tadi kan tenun ya. Tenun itu kan ada banyak orang di belakangnya seperti Pak Dokter bilang tadi, ada banyak sekali yang terlibat di belakangnya. Begitu juga yang ke depannya. Nah, tantangannya di mana nih? Di depan atau di belakang atau di tengah-tengah nih Bu? Tantangannya itu di depan belakang ya. Semua emang menantang ya. Iya, semua menantang. Jadi kalau dari seperti tadi kata Bapak, dari hulu ke hilir. Iya. Ya. Jadi memang kita di sini agak keterbatasan di bahan baku. Di bahan baku. Iya, di bahan baku. Jenis-jenis bahan baku sebagian itu kita masih beli di luar. Untuk misalnya kita mau bikin model tertentu, bahannya nggak ada di sini, itu kita beli di luar kayak begitu. Sama SDM. Iya, SDM. Itu yang kita memang sekarang kurang sekali. Saya jadi selama berusaha ini memang banyak sebelumnya itu melakukan workshop gitu dengan warga sekitar, ibu-ibu atau remaja putri kayak begitu. Nanti mereka belajar ke rumah, dari situ saya lihat kira-kira siapa yang bisa nantinya membantu saya. Nah, akhirnya jadi ada beberapa karyawan saya memang yang saya ambil dari warga sekitar kayak begitu. Terus ya tadi tantangannya salah satu itu bahan baku, SDM kita juga. Kalau ke hilirnya mungkin di pemasaran ya. Kita memang walaupun sekarang sudah zaman digitalisasi, kadang-kadang kita gaptek juga untuk bagaimana caranya untuk memasarkan itu. Apalagi kalau sekarang ini masih bisa dibilang kita mengerjakan semuanya sendiri, kayak membeli bahan baku, terus mengerjakan, walaupun sudah ada yang membantu, kita tidak bisa hanya tinggal diam, tapi kita juga harus turun langsung gitu melihat, karena kita kan harus memperhatikan kualitas produk. Betul. Seperti itu. Nah terus jadi semuanya tuh dipegang sendiri, dan untuk pemasaran kadang keteteran. Walaupun dengan digitalisasi memang banyak pemasaran yang saya bisa dari media sosial kayak begitu tuh, itu alhamdulillah ya lumayan kayak begitu. Lebih banyak menggunakan platform mana Bu di sosial media? Instagram. Instagram. Iya, Instagram.
dan dari kantor ke kantor sih menawarkan produk Jadi, baju tenun. Menjemput bola gitu. Menjemput bola seperti itu. Kalau cuman diam aja kayaknya susah deh. Oke, kita ke Pak Dokter, Pak. Bagaimana Pak tanggapannya tentang ini SDM kita di UMKM segala macam yang juga bisa mempengaruhi ini menjadi tantangan tadi itu jelas mempengaruhi Pak, SDM, kemudian sumber daya alam juga mungkin mempengaruhi Pak ya. Ya, jadi kita tidak bisa melepaskan peran utama dari SDM ini. Tanpa ada manusia tidak mungkin bisa bergerak teknologi walaupun secanggih teknologi ya. Tanpa ada manusia tidak bisa bergerak pemasaran barang ini. Tentunya manusia harus hadir di situ. Makanya di faktor produksi harus ada tenaga kerja manusia. Nah, berkenaan dengan tenaga kerja manusia, ini saya rasa pada era-era sekarang ini orang yang bekerja dengan level pendidikan yang SD itu sudah mulai relatif sedikit ya. Karena orang-orang pada masa tua ya. Sekarang nih orang level SD kita, IPM kita juga menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah, angka harapan sekolah kita juga semakin tinggi. Tentunya pelaku-pelaku usaha ini adalah setidaknya berpendidikan sekolah menengah pertama setidaknya ya. Nah, ke depan ini apalagi sarjana-sarjana sekarang ini saya melihat mereka giat untuk mengikuti, memasuki UMKM ini begitu banyak ya. Mereka berharap sih kita jadi sarjana ya tidak ada, saya merasa pasti banyak ada yang berharap menjadi ASN ya. Nah sembari menunggu datang pengumuman ASN ini, mereka tidak mau tinggal diam dan tidak mau dikatakan sarjana yang menganggur. Tentunya mereka mau bekerja, entah sebagai tenaga kerja atau dia sendiri yang menciptakan lapangan kerja. Kalau saya di kelas selalu mengatakan kepada adik-adik mahasiswa, ketika Anda keluar menjadi sarjana besok, janganlah Anda berpatok untuk menjadi tenaga kerja pada satu tempat. Karena gajinya sudah jelas, sarjana sekian, SMA sekian, SMP sekian. Nah kalau dilihat dari besaran gaji, tentunya Anda tidak merasa puas. Nah bagaimana dengan modal yang Anda miliki, dengan ilmu pengetahuan yang Anda miliki, dengan bekal sarjana yang Anda miliki, Anda ciptakan lapangan kerja. Anda bekerja sama dengan sama-sama sarjananya, himpun dalam suatu perkumpulan apa, menciptakan lapangan kerja apa. Sehingga banyak tenaga kerja yang terserap. Anda tidak lagi menerima perintah dan suruhan dari orang lain, tetapi Anda akan mengeluarkan berbagai aspirasi Anda, berbagai apa yang Anda inginkan tuh keluar semua ketika Anda menciptakan lapangan kerja. Nah ini yang menjadi sana. UMKM ini adalah saya katakan tadi sektor kunci. Ketika Ibu Sri tidak memiliki bahan baku berada di lokasi kita, di wilayah kita, bisa jadi suatu saat akan berdiri industri menengah. Yang mengusahakan tadi benang bisa jadi, kemudian bahan pakaian apa ya. Nah industri harus hadir di situ. Jadi bermula di UMKM, timbullah industri menengah yang menangani bahan baku. Yang lama-lama perkumpulan industri-industri jadilah suatu perusahaan-perusahaan besar nanti. Nah perusahaan besar A, perusahaan besar jadilah sebuah industri. Ini jangka panjangnya. Memang UMKM ini bergerak dari bawah, tetapi dia akan menciptakan momentum besar di atas nanti. Sepanjang didukung oleh sumber daya manusia yang handal, sumber daya manusia yang mau terbuka, sumber daya manusia yang mau menerima kehadiran teknologi dan mereka siap untuk menantang dan siap untuk bersaing dengan kehadiran teknologi ini. Betul sekali ya. Itu harapan kita semua ya Pak ya, supaya orang masyarakat kita tidak hanya menunggu tadi, menunggu misalnya jadi ASN atau segala macam. Nah bisa jadi ini saling menginspirasi gitu. Misalnya Bu Sri punya kebutuhan, itu akan menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain untuk menciptakan jawaban dari pertanyaan Ibu Sri tadi. Betul. Karena dan itu kan sebuah pasar yang baru yang bagus gitu. Kalau suatu usaha yang masih mendatangkan bahan baku dari luar, mau tidak mau harga pasti mahal. Nah itu. Iya, 2 kali harga. Betul. Harga dari sana beli bahan baku dulu, kemudian bahan operasional jadi sini, ya mau tidak mau harus tinggi harganya. Harga tinggi, daya beli masyarakat masih terbatas, produk kita tidak laku. Mau tidak mau, makanya pemerintah sekarang cepat-cepat memberikan arahan bagaimana menyambung hadirnya UMKM yang kayak cacing ini ya. Saya katakan kata cacing karena memang dia luar biasa. Nah, hidup bagaimana ada industri yang menopang dia. Nah, setidaknya koperasi tadi. Betul. Koperasi sebagai pembina, ada modal di situ, ada bahan baku di situ,
seketika juga dia akan memasarkan barangnya. Ya. Baik, kalau begitu kita ke koperasi nih Pak. Apakah ada koperasi khusus UMKM Pak di Mataram? Yang khusus untuk membina atau mendukung lah seperti itu? Secara khusus belum ada. Belum ada. Cuma kita mengarah ke sana dengan pola membuat yang apa namanya? Berbasis apa istilahnya itu ya? Ya, enggak. Secara khusus memang belum ada koperasi yang seluruhnya beranggotakan UMKM. Tetapi yang kita khusus harapkan gitu ya? ke depan para pelaku UMKM ini bisa menjadikan rumah besarnya. Iya. Seperti apa yang disampaikan Pak Dokter tadi, memang saya kembali sedikit tentang pemasaran. Di pemasaran ini sekarang kita tidak bisa menutup mata karena semua harus digitalisasi. Cuma yang kami pesan kepada para pelaku UMKM kita di dalam memanfaatkan teknologi di digitalisasi ini, 4 hal itu harus diperhatikan. 4 hal itu pertama tentang kemampuan kita berdigitalisasi. Yang kedua tentang keamanan kita berdigitalisasi. Yang ketiga etika kita di dalam berdigitalisasi. Yang keempat budaya kita di dalam berdigitalisasi. Karena kalau tidak kita pegang yang 4 hal ini akan rawan kita dihack, kan? Nah ini akan membawa kerugian untuk siapa? Untuk para pelaku UMKM kita. Nah kembali tadi kita sudah membentuk tentang kawasan bebas riba. Nah di kawasan bebas riba inilah kita mempersyaratkan bahwa koperasi di kawasan bebas riba itu pertama keanggotaannya para pelaku UMKM. Yang kedua di situ harus ada himpunan majelis taklim karena ini kan nanti akan berpolanya ke pola pengelolaan syariah. Nah itu karena ya koperasinya kita harapkan ke pola pengelolaan syariah. Nah itu yang kita coba rintis sekarang menjadi program prioritas kita untuk kawasan bebas riba. Nah ini supaya para pelaku UMKM kita bisa masuk, harapan kita ke sana. Kalaupun tidak yang mungkin ada koperasi-koperasi para pelaku UMKM kita yang ingin secara koperasi konvensional juga, kita kan tidak bisa menolak mereka. Nah yang penting bagaimana harapan kita dari pemerintah adalah bisa para pelaku UMKM ini sekali lagi menjadikan koperasi menjadi rumah besarnya. Supaya bisa kita himpun dari hulu ke hilir, nah, dari pengadaan bahan bakunya, dari menampung hasil daripada para pelaku UMKM kita termasuk untuk pemasarannya. Yang kita akan Kemudian Pak, untuk platform atau media promosi itu apakah dinas juga menyediakan untuk teman-teman UMKM Pak? Secara kebetulan kita tidak menyiapkan secara khusus, cuman kita libatkan di setiap event-event itu di event-event itu. Kalau secara khusus medianya kita memang belum. Tetapi kita juga di samping event-event itu kita kan ada di Smesco di Jakarta ya, forum untuk para pelaku UMKM kita. Nah apa hasil-hasil UMKM kita pajang di sana. Nah siapa tahu nanti para pelaku UMKM kita ini bisa ketemu dengan buyer-buyer yang bisa menginginkan produk-produk daripada para pelaku UMKM kita ke sananya. Terima kasih. Baik, kita masuk. Boleh Pak, silakan. Alhamdulillah tadi Pak Kabid bicara tentang syariah ya. Kebetulan S3 saya ekonomi syariah. Nah, memang tantangan yang dihadapi sekarang adalah bagaimana pelaku-pelaku usaha itu setidaknya berbisnis secara syariah. Nah, kalau kita berbicara syariah ada 2 sumber utama kita, ada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, ekonomi syariah itu berbasis pada akhlak. Nah, kalau bicara akhlak, salah satu poin ke bawah itu etika. Nah, etika ini banyak sekali komponennya. Nah, para pedagang harus terbuka, para pedagang harus jujur, para pedagang tidak berlaku zolim, para pedagang harus sabar. Ya, itu semua syarat-syarat yang dibutuhkan berbasis etika dalam ekonomi syariah. Nah, ini yang diharapkan kepada para pelaku-pelaku usaha sekarang ini. Mari kita melaksanakan aktivitas itu sesuai dengan kadar agama yang kita miliki. Nah, biriba memang walaupun masih ada beda pendapat ya, tapi mau tidak mau di dalam perspektif Islam itu riba itu adalah haram. Nah, bagaimana pelaku-pelaku UMKM ini kebergantungannya kepada tanda kutip modal-modal yang masih berbasis bunga,
mereka boleh sedikit dihindari. Nah, disinilah hadirnya para pelaku-pelaku usaha, ada sektor keuangan yang berbasis syariah, ya, ada ekonomi syariah, ada koperasi syariah, ada pegadaian syariah. Kebetulan saya ini adalah wakil ketua masyarakat ekonomi syariah satu sisi, kemudian masyarakat ahli ekonomi Islam juga di situ. Nah, situ saya konsentrasi saya di keuangan syariah, keuangan publik syariah. Nah, dengan hadirnya koperasi syariah, dengan hadirnya perbankan syariah, nah mari kita para perbankan syariah lebarkan sayap, dekati para pelaku-pelaku UMKM itu, karena memang masih mereka walaupun di bawah mereka tuh masih bertanya apa sih perbankan syariah itu, apa sih koperasi syariah itu, apa sih bedanya dengan bunga, itu masih panjang ceritanya. Nah, itulah keterlibatan koperasi untuk kita ini harus bagaimana memasyarakatkan, mensosialisasikan kepada masyarakat yang tanda kutip masih belum mengerti secara jauh perbedaan dua ini antara riba bagi hasil dari perbankan syariahnya dengan sistem bunga pada bank konvensional. Terima kasih Pak. Kita ke Bu Sriwa ini karena waktu kita mengejar. Sekarang seru sekali kita ngobrol. Betul. Kemudian ini saya penasaran sekali tentang pendampingan tadi Bu. Pendampingan seperti apa yang sudah didapatkan oleh usahanya selama ini. Kemudian nanti mungkin bisa kasih tips ke teman-teman UMKM yang lain bagaimana supaya bisa mendapatkan pendampingan, dukungan dari berbagai pihak gitu. Iya, ya jadi memang UMKM itu kita nggak bisa berjalan sendiri. Kita tetap harus berkolaborasi dengan lingkungan sekitar dan dengan sowan ke dinas kalau bahasa kita kayak begitu. Jadi sejauh ini memang pendampingan yang saya dapatkan dari dinas itu alhamdulillah dari legalitas tadi, terus dibantu juga pemasaran. Mungkin Bapak ada kita punya galeri di Pluit, jadi kita memang UMKM juga dibantu pemasaran di situ. Kemudian ada juga di Smesco dan ada di NTB Mall juga, itu kita juga pemasarannya lewat situ. Dan mungkin begini, memanfaatkan media sosial. Jadi bagaimana kita bijak memanfaatkan media sosial selain mungkin untuk kita update jualan kita. Di situ kan banyak informasi, misalnya pelatihan kayak dari Smesco itu kita selalu ada, kalau follow Instagramnya itu selalu ada kegiatan-kegiatan pendampingan yang kita bisa ikuti. Memang itu kita harus bergerak aktif gitu untuk UMKM tidak bisa melulu hanya menunggu dari dinas seperti itu. Jadi informasi-informasi kayak dari Smesco itu ada pelatihan ini, kita daftar kayak begitu. Jadi dari situ memang kita dikurasi, tapi bagus juga dengan kita dikurasi, jadi kita tahu kemampuan diri kita itu sudah seperti jadi apa. Berkembang terus jadinya. Iya, jadi seperti itu mungkin pendampingan yang diberikan sama dinas. Kami selalu di-update untuk informasi-informasi tertentu dari grup-grup WA itu. Asal rajin-rajin untuk ngikutin link-link yang di-share sama pendamping, itu kita insya Allah bisa. Berarti juga harus sering-sering berkomunikasi dengan orang dinas. Iya, biar memang dikenal kita gitu. ada grupnya juga dibuatin, jadi dari situ kita bisa tahu informasi. Ini Pak, saya ada pertanyaan tentang ini terakhir waktu kita. Tentang kegiatan yang akan datang ini Pak. Seperti apa Pak? Bisa diceritakan sedikit mungkin ada 2 menit? Tentang kegiatan ulang tahun nanti yang akan melibatkan UMKM. Ya, terima kasih. Jadi pertama saya ingin nambahin sedikit dulu tentang tadi pertanyaan pendampingan. Nah, kita kan tadi saya jelaskan bahwa kita punya 30 pendamping UMKM yang kita sebar di semua kabupaten kota. Kemudian kita punya 8 orang tenaga pendamping di Pluit, Pusat Layanan Usaha Terpadu. Nah, ini semua memfasilitasi para pelaku, baik itu gerakan koperasi maupun para pelaku UMKM kita. Nah, itu yang anunya pemerintah. Kemudian yang kedua, terkait dengan persaingan tadi dan permasalahan. Kalau terhadap persaingan, saya sering katakan sama para pelaku UMKM kita. Dipercepat Pak? Ya? Bisa dipersingkat? Ya, persingkat ya. Wa'idulahum mastata'tum min quwwatin, saya bilang gitu. Jadi persiapkan diri untuk menghadapi mereka. Karena di dalam dunia usaha, tidak menutup kemungkinan pasti namanya persaingan itu ada. Maka persiapkan dirimu dengan semaksimal mungkin. Nah, itulah dari. Kemudian yang untuk itu tanggal berapa Pak? Kemudian untuk kaitan dengan Harkop, kita rentetan kegiatannya sekarang sedang berlangsung, kegiatan pertandingan olahraga, lomba-lomba olahraga. Ya. Kemudian besok tanggal 6 kita akan ada jalan sehat. Kemudian tanggal 12 acara syukuran. Ya, tanggal 14 kita halalin 1000 pelaku
usaha mikro itu. Nah, kemudian tanggal 17 ya, tanggal 17. Iya, tanggal 14 kita akan ada Pak PJ Gubernur, nanti ada talk show di Jalan Udayana tanggal 14 di Car Free Day. Nah, supaya masyarakat tahu bisa menggelorakan, ayo kita berkooperasi. Betul sekali. Ini sangat bermanfaat sekali karena saya yakin banyak sekali teman-teman UMKM di luar sana yang sangat membutuhkan informasi ini, yang mungkin juga sedang bingung nih harus diarah bawa kemana nih produknya, kemudian seperti apa biar jadi formal gitu dari informal gitu. Nah ini terima kasih sekali Bapak Ibu yang sudah memberikan banyak sekali insight kepada kita semua. Ini sebenarnya pengen ngomong banyak-banyak gitu. Lebih panjang lagi. Perlu sambung lagi. Iya, perlu kita sambung lagi lain waktu ya Pak ya. Terima kasih sudah hadir di NTB Bicara. Mudah-mudahan ada waktu lagi kita ngobrol lagi. Ya. Baik pemirsa, karena waktu yang terus berjalan dan tidak bisa kita hindari lagi. Terima kasih sudah menyimak obrolan kami. Mudah-mudahan informasi-informasi tentang UMKM ini memberikan manfaat atau memberikan inspirasi atau jalan keluar mungkin dari apa yang sedang diusahakan dan lain sebagainya. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.